Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Termodinamika Teknik, di mana dalam mata kuliah ini kontrak kuliah untuk capaian pembelajaran yang kita harapkan, yaitu mahasiswa menguasai masalah termodinamika sebagai teori dasar serta mampu menerapkan dalam analisis konversi energi. Sehingga untuk mata kuliah termodinamika teknik ini, pokok bahasan yang kita akan bahas yaitu hukum termodinamika kedua, di mana hukum termodinamika kedua ini terbagi atas entropi, kemudian siklus tenaga gas, kemudian siklus uap dan tenaga campuran, serta siklus pendingin. Oke, untuk mengawali pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang hukum kedua termodinamika. Di mana sebelum memasuki hukum termodinamika yang kedua, kita mengulas kembali untuk hukum termodinamika pertama. Hukum termodinamika pertama biasanya dikenal dengan hukum kekekalan energi atau hukum keseimbangan, di mana panas, massa atau kerja yang masuk besarnya adalah sama dengan yang keluar. Sehingga siklus apapun yang dialami sistem integral siklus panas sama dengan integral siklus kerja, di mana jumlah panas dan kerja yang dipindahkan dari sistem sama besarnya dengan yang diterima atau sebaliknya. Sehingga boleh dikatakan yaitu kerja yang masuk atau panas atau massa itu sama besarnya dengan yang keluar. Sedangkan hukum termodinamika kedua yaitu proses berlangsungnya dalam arah tertentu, tetapi tidak dalam arah yang berlawanan. Artinya di sini berlawanan, yaitu energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah, tidak dari energi yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi. Namun dalam kenyataan bahwa hukum pertama tidak menjamin bahwa siklus ini benar-benar akan terjadi atau tidak dapat berdiri sendiri jika hukum termodinamika pertama dan kedua ini tidak terpenuhi. Hukum termodinamika kedua contohnya yaitu misalnya secangkir kopi panas akan memindahkan panas ke lingkungan. Bukan panas akan mengalir dari lingkungan yang lebih dingin ke secangkir kopi yang lebih panas. Yang kedua mungkin bahan bakar yang digunakan mobil ketika menaiki suatu bukit. Ini tidak dapat dikembalikan ke level semula atau kembali lagi bahan bakarnya ketika mobil itu menuruni bukit. Sehingga dalam hukum termodinamika kedua, pembahasan kita biasanya bertumpu pada mesin panas dan mesin pendingin. Contoh dari pembuktian hukum yang pertama tidak dapat berdiri sendiri ditunjukkan dari gambar berikut, di mana di sini gas yang berada di dalam sistem siklusnya akan berjalan ketika kerja W ini dilakukan pada sistem atau pada gas melalui media kipas yang menyebabkan adanya perpindahan panas ke lingkungan. Oke, jadi ketika dia mendapat kerja panas ini, kemudian kipas ini akan berputar sehingga panas ini akan berpindah ke lingkungan. Namun, siklus ini tidak dapat dibalik, yaitu jika panas Q di sini diberikan pada sistem atau gas, kita panasi gas ini, maka suhu gas akan meningkat, tetapi kipas ini tidak akan berputar
dan menghasilkan kerja. Ingat, kalau di sini tadi ini adalah kerja diputar, kemudian kipas berputar, maka panas akan bergerak. Tetapi ketika di sini panas ditambahin, maka panas ini tidak menyebabkan kipas ini berputar sehingga puli ini bergerak. Tidak seperti itu. Terlihat bahwa sistem ini dapat beroperasi sebagai siklus ketika perpindahan panas dan kerjanya adalah negatif atau kerja dilakukan pada sistem. Saya ulangi, jika kerja dilakukan pada sistem, pada ini, maka dia dinamakan kerjanya adalah negatif. Tetapi tidak dapat beroperasi dalam siklus di mana perpindahan panas dan kerjanya adalah positif, yaitu kerja yang dilakukan oleh sistem. Meskipun ini tidak akan melanggar hukum pertama. Ya. Jadi kalau umpamanya kerja ini dilakukan pada sistem, maka disebut sebagai kerja negatif, sedangkan kerja yang dilakukan oleh sistem yang bekerja, ini dinamakan kerja positif. Contoh lain dari proses siklus yang tidak bisa dibalik adalah sebagai berikut. Jadi terdapat dua sistem, yang satu bersuhu tinggi dan yang lain bersuhu rendah. Panas ini dipindahkan dari sistem bersuhu tinggi ke sistem bersuhu rendah. Tetapi tidak bisa panas ini berpindah sebaliknya, yaitu dari rendah ke tinggi. Apakah proses tersebut tidak bisa dibalik? Bagaimana menurut Anda? Oke, melalui mesin panas dan pendingin, dapat dilihat bahwa sistem beroperasi dari satu siklus dan melakukan kerja bersih serta perpindahan panas positif. Selain itu juga dihasilkan perpindahan panas dari benda bersuhu rendah menuju benda bersuhu tinggi, di mana kerja W diperlukan untuk melakukan ini. Arti dari ini adalah bahwa proses ini bisa dibalik, tetapi ada syaratnya, yaitu kita memerlukan suatu kerja. Ingat ya, kalau perpindahan panas, yaitu dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, biasanya itu adalah menghasilkan suatu kerja. Tetapi kalau dari temperatur rendah ke temperatur tinggi, ini bisa, tetapi dia membutuhkan kerja. Ilustrasi yang lain Anda dapat lihat dari gambar berikut, yaitu suatu mesin panas yang terdiri dari sebuah silinder yang dilengkapi suatu piston dan batasan berhenti. Di sini batasan berhenti atas dan batasan berhenti bawah. Gas dalam silinder disajikan sebagai sistem. Ini sistemnya. Awalnya, piston diam di pemberhentian bawah dengan beban di platformnya. Ini dikasih beban di sini. Kemudian panas dipindahkan dari benda bersuhu tinggi ke gas sehingga menyebabkan sistem atau gas ini mengembang dan menaikkan piston. Ini dipanaskan sehingga mengembang ke pemberhentian atas. Dia berhenti ke sini. Oke. Pada titik ini panas dihentikan dan bebannya dihilangkan. Selanjutnya, sistem dikembalikan ke kondisi semula dengan cara memindahkan panas dari gas ya ke benda bersuhu rendah sehingga siklus ini akan terselesaikan. Karena beban dinaikkan selama siklus, ini membuktikan bahwa kerja dilakukan oleh gas selama siklus. Ini kerja.
Sehingga melalui hukum pertama dapat disimpulkan bahwa operasi perpindahan panas dan kerja dari alat ini adalah positif, yaitu kerja dilakukan oleh sistem ketika dia dipanaskan, dia mengembang tadi. Ya, bisa dipahami ya. Sehingga untuk mesin panas menggunakan zat kerja atau fluida kerja untuk memindahkan panas. Contoh lainnya untuk proses siklus kerja positif yaitu pembangkit listrik tenaga uap sederhana, di mana fluida air adalah sebagai fluida kerja. Contoh gambarnya adalah seperti ini, yaitu sejumlah panas KiH dipindahkan dari benda bersuhu tinggi yang bisa dihasilkan dari produk pembakaran di dalam suatu tungku atau reaktor. Ini fluida yang dibakar ya, kemudian dipindahkan ke sini, ke boiler sini. Pada gambar menunjukkan bahwa turbin sebagai penggerak pompa. Ya, penggerak pompa. Namun, yang terpenting adalah kerja bersih yang diberikan selama siklus. Selanjutnya, panas QL dilepaskan ke benda bersuhu rendah yang biasanya berisikan air pendingin yang biasanya juga disebut sebagai kondensor. Dengan demikian, pembangkit listrik tenaga uap sederhana ini adalah mesin panas di ruang terbatas karena memiliki fluida yang bekerja memindahkan panas serta melakukan kerja dan mengalami siklus. Selanjutnya, untuk kerja positif, yaitu contoh lainnya pembangkit listrik termoelektrik, di mana Anda lihat dalam gambar ini, pembangkit termoelektrik panas dipindahkan dari benda bersuhu tinggi ke persimpangan panas atau HiH-nya. Dan selanjutnya panas dipindahkan dari persimpangan dingin ke lingkungan atau HiL-nya. Kerja dihasilkan dalam bentuk energi listrik. Karena tidak ada fluida ini yang bekerja, maka biasanya dianggap sebagai perangkat yang tidak beroperasi pada sebuah siklus. Namun jika kita melihat dari sudut pandang mikroskopik atau lebih kecil lagi, maka dapat dianggap siklus karena fluida ini digantikan dengan aliran elektron. Jadi dengan menggunakan mesin panas, sistem beroperasi dalam satu siklus dan menghasilkan kerja bersih serta perpindahan panas besar positif yang tidak dapat dilakukan sistem dan lingkungan pada gambar 1. Dalam pembahasan ini, simbol HiH mewakili perpindahan panas ke atau dari benda bersuhu tinggi dan HiL mewakili perpindahan panas ke atau dari benda bersuhu rendah. Untuk nilai efisiensi termal dari sebuah mesin panas secara umum didefinisikan sebagai rasio dari energi yang dicari atau kerja, notasinya adalah W, dengan energi yang memerlukan biaya, yaitu panas dari sumber bersuhu tinggi atau HiH. Secara tidak langsung, biaya dari bahan bakar. Persafaian efisiensi termal ditulis yaitu dalam energi yang dicari dibanding dengan energi yang memerlukan biaya, atau efisiensi termal ini sama dengan W per HiH atau HiH min QL per HiH atau 1 minus QL per HiH atau 1 minus QL per M kali HiH. Di sini Anda bisa menggunakan efisiensi termal ini dengan ini saja, atau dengan ini saja, atau dengan ini saja, ataupun dengan ini saja. Ini sama. Selanjutnya,
Dari sini Anda bisa melihat bahwa QH ini nilainya sama dengan M kali QH kecil. Oke, secara umum untuk efisiensi termal mesin sebenarnya adalah sekitar 35-50% untuk mesin berdaya besar. Sedangkan 30-35% untuk mesin bensin dan 30-40% untuk mesin diesel. Untuk mesin yang lebih kecil memiliki efisiensi sekitar 20% karena karburasinya yang sederhana. Untuk notasi-notasi ini, di mana W ini adalah kerja atau energi yang dicari. Biasanya satuannya adalah kilowatt. Terus kemudian QH ini adalah panas yang bersuhu tinggi. Satuannya juga dalam kilowatt. QL ini panas bersuhu rendah. Satuannya yaitu kilowatt. Terus kemudian M ini adalah konsumsi bahan bakar. Satuannya biasanya dalam kilogram per second. Sedangkan QH kecil ini adalah energi hasil pembakaran. Satuannya biasanya kilojoule per kilogram. Oke, untuk memudahkan Anda dalam belajar ini, maka saya akan berikan contoh soalnya, yaitu mesin mobil menghasilkan 136 HP atau horsepower pada power output dengan efisiensi termalnya adalah 30%. Berarti di sini kita sudah mendapatkan adalah kerjanya 136 HP. HP ini Anda harus merubahnya menjadi kilowatt. Jadi ini Anda ubah menjadi kilowatt. Silakan Anda cari caranya konversi. Kemudian 30% berarti kalau maunya 30 dibagi 100. Ini adalah efisiensi termalnya. Oke, bahan bakar yang terbakar menghasilkan energi sebesar 35.000 kilojoule per kilogram. Berarti ini adalah QH kecil. Nah, Q kecil ya. Terus hitunglah total energi dibuang ke lingkungan dan tingkat konsumsi bahan bakar dalam kilogram per second. Berarti yang ditanya ini adalah nilai dari M. Oke, dari sini Anda bisa melihat bahwa untuk mencari dari M ini persamaannya, nah M ini dari efisiensi termalnya. Efisiensi termalnya sudah diketahui, kemudian QH-nya sudah diketahui, M-nya yang ditanya, QL-nya belum diketahui. Nah, bagaimana mencari QL? Ini QL-nya Anda mencarinya yaitu dari ini, QH-nya terlebih dahulu. Jadi QH tadi adalah efisiensi sama dengan efisiensi termalnya. Ini sama dengan W per QH. Sehingga Anda bisa mencari nilai dari QH-nya dengan memutar rumus ini. Setelah Anda dapat QH, di mana efisiensi termalnya tadi juga sama dengan 1 minus QL per QH. Sehingga dari QH ini Anda dapatkan, Anda tinggal mencari nilai dari QL-nya. Oke, setelah mendapat nilai dari QL-nya, maka kita bisa mencari nilai dari M-nya tadi. Di mana M tadi Anda bisa melihat rumusnya. M ini sama dengan ini. Ya, G-nya sudah, G besar juga sudah. Maka M Anda bisa ini sama dengan QH sama dengan M kali QH kecil. Sehingga Anda bisa menentukan nilai M ini dengan memutar rumusnya memindah ke sana. Oke.
Dari situ Anda mendapatkan nilai dari M, sehingga apa yang ditanya di sini Anda bisa menjawabnya. Oke ya, semoga Anda bisa memahami dan bisa mengerjakan. Dan terima kasih telah mengikuti mata kuliah ini. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.